seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arsyidin dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi, salah satu adalah pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana keuangan jangka pendek dalam perusahaan manufaktur yang mengestimasikan jumlah unit produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan penjualan dan persediaan akhir. Anggaran ini disusun berdasarkan anggaran penjualan dan terintegrasi dengan anggaran lain seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah itu ada tujuan dan fungsi sendiri dari anggaran produksi tersebut. Dalam prakteknya, manajerial dan teori pengendalian anggaran produksi memiliki beberapa fungsi yang sangat strategis, antara lain: 1. Perencanaan kapasitas produksi dengan adanya anggaran produksi, manajemen tepat, merencanakan kebutuhan kapasitas mesin dan tenaga kerja dan bahan baku secara akurat. Yang kedua itu ada koordinasi antar bagian. Anggaran ini membantu menyelesaikan aktivitas antar bagian dalam perusahaan seperti bagian produksi, pembelian, dan pemasaran agar bekerja dalam suatu arah yang sama. Yang ketiga itu adalah pengendalian biaya. Melalui anggaran produksi, perusahaan dapat melakukan pengendalian atas biaya-biaya produksi secara lebih efektif karena adanya standar produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mabdul Khairul Insan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kegunaan anggaran produksi umum dan kegunaan anggaran produksi khusus. Anggaran produksi berfungsi sebagai kompas atau peta jalan bagi departemen produksi. Lalu poin selanjutnya adalah koordinasi antara bagian. Produksi bukanlah kegiatan yang terisolasi. Anggaran produksi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang mulus antara berbagai departemen. Poin terakhir yaitu pengendalian pelaksanaan produksi. Dengan menetapkan target yang jelas, anggaran produksi memungkinkan manajemen banyak persediaan berarti modal dan biaya penyimpanan yang tinggi, misalnya sewa gedung, asuransi, dan risiko usaha. Terus poin terakhir adalah menekan biaya produksi rencana produksi yang efisien. Anggaran dapat membantu mengidentifikasi peluang biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Ada faktor internal, yaitu anggaran produksi, kapasitas mesin dan peralatan produksi, tenaga kerja, modal kerja, stabilitas, dan ketersediaan bahan baku.
Dan faktor eksternal ada persaingan pasar, perkembangan dan pendapatan penduduk, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, faktor sosial dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dino Permana Putra dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang metode penyusunan anggaran produksi. Penyusunan anggaran produksi adalah bagian penting dalam perencanaan bisnis yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan pasar sambil mengelola biaya dan sumber daya yang secara efisien. Terdapat beberapa metode yang digunakan seperti yang pertama metode berdasarkan ketersediaan bahan baku, yang kedua metode berdasarkan kapasitas produksi, dan yang ketiga metode berdasarkan waktu produksi. Materi yang kedua yaitu metode stabilitas persediaan. Metode stabilitas persediaan adalah metode di mana perusahaan menjaga agar persediaan akhir setiap periode tetap pada jumlah yang sama. Langkah penyusunannya, yang pertama ada estimasi penjualan, yang kedua tentukan persediaan awal dan akhir, yang ketiga hitung jumlah kebutuhan yang dibutuhkan, yang keempat distribusi produk secara stabil. Perkenalkan, nama saya Arun Nugransa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode stabilitas produksi. Stabilitas produksi adalah kemampuan suatu sistem produksi, misalnya pertanian, peternakan, atau industri, untuk mempertahankan tingkat produksi yang konsisten dari waktu ke waktu, meskipun menghadapi variasi lingkungan yang berbeda, ekonomi atau teknis. Berikut adalah beberapa contoh metode yang digunakan untuk mengukur atau meningkatkan stabilitas suatu produksi. Yang pertama yaitu coefisien variasi, yang kedua indeks stabilitas, yang ketiga adalah analisis AMMI, yang keempat adalah metode Wright equivalence, yang kelima adalah moving average. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan di atas. Jadi dari materi yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa anggaran suatu produksi yang dirancang secara efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan real lapangan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan suatu produksi dalam perusahaan, mempercepat pangan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, sinergis lintas sektor, serta fokus pada komoditas, kualitas, dan infrastruktur pendukung merupakan faktor penentu berhasilnya implementasi anggaran produksi di Indonesia. Mungkin itu hanya dapat kami sampaikan kesimpulan dari materi kami di atas. Kami ucapkan terima kasih.